Kita mulai aja ya, Mas Sofran. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu para peserta yang bahkan para peserta setia karena ini adalah acara mingguan kita yang ditaja oleh Ma'arif Institute bersama Institut Southeast Asian Islamic Studies ISAIS UIN Suskaryau. Baik, sambil menunggu para peserta yang lain, kita mulai saja acaranya terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul via online melalui Zoom pada siang minggu ini. Tak lupa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Baik, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Yang terhormat kepada Bapak Direktur ISAIS UIN Suskaryau, yaitu Bapak Alimuddin Hasan. Kemudian yang terhormat juga kepada Direktur Ma'arif Institute, yaitu Bapak Abdul Rahim Ghazali. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan yang saya hormati juga dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah, Ma'arif Institute dan ISAIS UIN Suskaryau sangat luar biasa karena telah menghadirkan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia. Assalamualaikum, Prof. Musdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga narasumber kita yang juga luar biasa yaitu Kiai Haji Husain Muhammad. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Arwiyati. Baik, untuk kita membuka acara ini terlebih dahulu kita sambut dari Bapak Direktur Ma'arif Institute untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada Bapak Abdul Rahim Ghazali, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Husain Muhammad, pimpinan Pondok Pesantren At-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat. Ibu Dr. Profesor Dr. Musdah Mulia yang bukunya untuk yang kedua kali ya kita diskusikan dalam forum ini ya. Dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Alimuddin Hasan, Direktur ISAIS Institute for Southeast Asian Islamic Studies, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya ikut dalam acara ini. Sambil menunggu kehadiran yang lain, saya ingin menyampaikan kenapa pada hari ini kita mendiskusikan kembali buku yang sangat penting dari Profesor Dr. Musdah Mulia. Saya ingin mengatakan bahwa ada relevansi yang urgent ya, pada saat ini untuk mendiskusikan buku Profesor Musdah Mulia. Apa relevansinya? Yang pertama adalah kalau kita baca ya, buku-buku Bu Musdah, termasuk buku yang kita diskusikan pada kesempatan ini, beliau selalu menegaskan bahwa Islam adalah agama yang damai. Ya. Islam agama
yang menolak kekerasan. Jadi kalau ada upaya-upaya yang baik secara lisan maupun tindakan, ya. Secara lisan misalnya provokasi, agitasi, dan lain-lain yang sekarang ini lagi marak, saya kira sangat relevan kalau kita mengcounternya dengan Islam sebagai agama yang damai. Karena yang menyampaikan provokasi ini kan tokoh-tokoh agama pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam adalah agama yang egaliter, anti pemujaan terhadap sesama manusia. Nah, sekarang ini juga lagi ramai nih. Bukan hanya manusianya, tapi gambarnya di jalanan juga dipuja-puja. Sampai-sampai Buya mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada fenomena yang beliau sebut dengan perbudakan spiritual. Pengakuan yang melebihi batas terhadap tokoh-tokoh yang diklaim sebagai keturunan Nabi. Padahal dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua manusia itu sama. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu manusia biasa, kelebihannya hanya dia seorang nabi, itu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam juga anti diskriminasi. Nah, bicara tentang Islam sebagai agama anti diskriminasi, saya kira Profesor Musda Mulia merupakan salah satu intelektual atau ilmuwan atau akademisi yang membahasnya sampai ujung, dalam pengertian mungkin apa-apa yang selama ini masih menjadi tabu bagi akademisi yang lain sudah dibahas oleh Bu Musda Mulia. Misalnya tentang LGBT, ya. Tentang LGBT ini masuk dalam bahasan Musda Mulia. Ya. Yang mungkin bagi para ahli fikih atau tokoh-tokoh agama yang lain masih dianggap tabu. Dengan merujuk pada kisah Nabi Lut, ya. Nah, kalau menurut Bu Musda, kisah Nabi Lut itu sebenarnya tidak spesifik tentang LGBT, tetapi tentang bagaimana kerusakan manusia secara umum. Ya. Selanjutnya yang keempat, menurut saya, Bu Musda juga selalu menekankan Islam sebagai agama yang toleran. Nah, ini kadang-kadang memang problem kita memaknai toleransi ini. Banyak pihak yang misleading, ya, salah. Jadi toleransi kemudian dimaknai sebagai bentuk atau sebagai ekspresi terhadap toleransi terhadap siapapun. Ya. Nah, saya kira Bu Musda membatasinya toleransi terhadap mereka yang mendukung toleransi. Tetapi terhadap kelompok-kelompok intoleran, saya kira perlu tetap kita kritik keras. Jadi terhadap kelompok-kelompok intoleran, toleransi kita ada batasnya. Yang selanjutnya, Bu Musda juga selalu menekankan bahwa Islam adalah agama non-sektarian. Islam menolak rasisme. Islam menolak seperti pada yang saya sebut yang kedua tadi itu, terhadap pemujaan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya memiliki rasa kesukuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.
Dan yang keenam, ini masih banyak lagi, tapi mungkin saya akhiri di yang keenam ini karena namanya juga sambutan pembuka saja. Bu Musdah juga selalu menekankan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, yang terbuka, yang menolak eksklusivisme. Nah, ini juga relevan untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena sekarang ini kan sedang maraknya fenomena hijrah. Nah, hijrah yang berkembang pada saat ini, pada umumnya kita saksikan adalah hijrah dari inklusivisme menuju ke eksklusivisme. Nah, meminjam istilah Pak Tafsir, ya. Pak Tafsir ini sekarang Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dia adalah penerima Ma'arif Award pada tahun 2008. Menurut beliau, fenomena hijrah seperti ini adalah hijrah yang berkemunduran, bukan hijrah yang berkemajuan. Hijrah yang berkemajuan adalah hijrah yang berusaha untuk progresif, berusaha untuk menyesuaikan agama sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak malah sebaliknya, bergaul hanya dengan kelompoknya saja, hal-hal yang baru diharamkan, bahkan sesuatu yang sudah lama berkembang seperti musik yang ada pada zaman Nabi, Kiai Dahlan juga berdakwah dengan musik, sekarang diharamkan. Itu adalah bentuk hijrah yang berkemunduran. Nah, saya kira itulah beberapa relevansi pemikiran Ibu Musdah Mulia, kenapa perlu terus kita gaungkan, ya, kita diskusikan. Kalau kita kemas dalam satu bingkai, ya, relevansi pemikiran itu saya kira bisa kita sebut sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini sangat inline dengan apa yang selama ini dikembangkan Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i di Ma'arif Institute. Saya kira itu. Terima kasih dan salam hormat kepada Kiai Haji Husin Muhammad, Bu Musda, Mas Alim, dan seluruh peserta webinar diskusi buku pada kesempatan hari ini. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahim Ghazali selaku Direktur Eksekutif Ma'arif Institute. Baik, para peserta sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku dari Prof. Musdah Mulia, di mana buku ini sendiri itu baru saja diterbitkan pada tahun 2019. Nah, buku ini dengan tebal 772 lebih dan diterbitkan oleh Dian Rakyat. Di kota terbitnya adalah Jakarta. Di mana latar belakang dari penulisan buku ini adanya masih lemahnya akses pendidikan perempuan yang akhirnya berimbas pada tingkat partisipasi ekonomi perempuan yang cenderung stagnan. Nah, untuk diketahui oleh seluruh para peserta bahwa buku ini juga latar belakangi dengan buku beliau sebelumnya yang berjudul Muslimah Reformis, di mana perempuan pembaru keagamaan, itu terbit pada tahun 2004. Baik, sebelumnya untuk kita membedah buku ini, kita akan sambut Kiai Haji Husin Muhammad untuk menyampaikan materi-materi beliau, di mana beliau ini adalah pemimpin pondok pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun di Cirebon. Nah, untuk diketahui juga bahwa pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh kakek beliau sendiri. Benar, Pak Kiai? Ya, betul. Nah, baik. Beliau juga memiliki banyak prestasi dan pemikiran mengenai Islam tentunya.
di mana beliau juga mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak perempuan, antara lain ada Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan lain sebagainya. Untuk mengenal beliau lebih dalam, kita sambut beliau sekaligus menyampaikan materi-materi beliau mengenai bedah buku Prof. Musdah pada kesempatan kali ini. Kita jemput Kiai Husain Muhammad. Silakan Pak Kiai. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa ba'd. Terima kasih moderator Mbak Nur Hayati. Ketemu lagi, senang sekali dengan Mbak Musda lagi ya. Keren. Ini pasangan yang serasi saya bilang kan gitu. Ya. Barakallah. Saya tenang ya, buku ini harus dibaca di mana-mana dan bedah di mana-mana. Isinya sungguh luar biasa, komprehensif ya untuk isu-isu yang khususnya memang relasi laki perempuan itu yang dibedah dengan sangat berani. Saya selalu mengatakan Mbak Musda ini progresif yang berani. Itu yang apa namanya tuh jarang dimiliki orang ya. Kata berani itu ya tidak banyak dimiliki oleh orang. Cara pandang berpikir progresif mungkin banyak ya, dan cara pandangnya seperti Mbak Musda, kesetaraan itu banyak, tetapi keberanian ini dan membutuhkan betul nih orang-orang yang berani dan siap untuk diteror diapa-apakan oleh banyak orang. Saya kira Mbak Musda ini begitu ya. Anunya sangat tajam ya, tajam, kritikal, dan membongkar akar dari segala persoalan itu. Saya kira ada tadi disebutnya Pak Ghazali ya, Abdurrahim Ghazali sudah menyebutkan beberapa. Saya juga ingin menyampaikan saja ada beberapa yang sangat prinsipal yang menjadi basis Mbak Musda ini. Satu, tauhid. Nah ini beliau berkali-kali menyebutkan tauhid, bahwa hanya Tuhanlah yang maha besar, yang maha tinggi, maha mulia, dan seterusnya. Keyakinan ini memiliki konsekuensi yang paling logis dan harus bertanggung jawab bahwa selain Tuhan adalah sama, setara. Itu hanya kedekatan manusia satu kepada Tuhanlah yang membuat manusia menjadi terhormat. Itu, lain itu tidak. Apapun label-label yang ada di dalam dirinya, tidak ada keutamaan atas yang lain. Ya, tadi diantarkan ada isu baru sekarang ini, ya, sebutan-sebutan apa gitu ya. Saya juga sudah menulis, tidak ada. La fadla li Arabin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Apalagi basisnya tadi penegasan dari konsekuensi keyakinan kepada keesaan Tuhan itu jelas sekali. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, sangat luar biasa ayat ini tentang penciptaan manusia yang laki dan perempuan gitu kan. Dan bagaimana manusia diciptakan itu dari satu hal yang sama, itu min nafsu wahidah. Kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu ya, tetapi sumbernya sama, bahannya sama. Itu berpasangan itu. Dan mereka kemudian menyebar di mana-mana. Tentu penyebaran itu mempengaruhi masing-masing orang. Ruang dan waktu telah menciptakan sebuah tradisi-tradisi yang berbeda-beda, kulit yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Gitu. Tetapi ini untuk apa sesungguhnya? Al-Quran sudah menjelaskan lita'arafu. Saya ingin menafsirkan kata lita'arafu. Kata ini sangat menarik sekali digunakan. Arafa, mengenal. Bahkan pada tingkat sufisme, al-arif gitu. Kata al-arif billah, orang yang mengenal bukan hanya nama, bukan hanya tempat lahir,
kapan dia dilahirkan, dari daerah mana, bapaknya siapa, sama sekali tidak. Kata Arafah tidak dibatasi pada hal-hal yang sangat formalistik, yang sangat formalistik, legalistik, kayak gitu, tidak. Tapi substantif. Pengenalan tentang siapa Anda. Dan semua yang ada pada orang lain sesungguhnya ada pada dirinya. Seharusnya begitu. Ta'aruf itu seharusnya melahirkan sebuah cara pandang. Anda adalah aku juga, sama. Apa yang Anda miliki, aku juga memilikinya. Itu seharusnya di situ cara pandang ta'aruf itu. Oke, ini ya Mak Musda mengambil basis yang luar biasa. Tauhidlah yang menciptakan kebudayaan Islam. Dari sinilah. Justru ini yang menjadi resistensi pada masa yang lalu. Gitu. Bukanlah soal kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Semua percaya sebagai seorang yang jujur, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan predikat Al-Amin itu sangat luar biasa, mendasar. Dan tetapi ketika mendeklar bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa, yang mulia dan sebagainya, dan semuanya harus sama, maka seluruh prestasi, seluruh label-label kekuasaan, privilase yang dimiliki oleh bangsa Arabia sebelum Muhammad hancur luluh. Itulah yang menimbulkan sebuah protes, perlawanan terhadap mereka. Kafir, mereka disebut kafir, itu sesungguhnya lebih pada soal dia menentang kebenaran yang mereka yakini sebagai kebenaran. Itu kafir itu. Jadi siapa saja, biasa siapa saja, bukan karena tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi orang itu tahu Muhammad melambaikan adalah seorang yang benar dan apa kata-katanya adalah benar. Itu, tetapi ditolak gara-gara Nabi Muhammad menyampaikan tentang kesetaraan manusia sebagai konsekuensi logis dari keyakinan kepada tauhidullah. Inilah baru. Jadi kekuasaan itu yang sesungguhnya menciptakan sebuah diskriminasi, kekerasan, dan di mana-mana. Dan kita masuk nantinya kepada saya ingin mengatakan bahwa ada dua hal yang dikritik habis oleh Nabi Muhammad ketika lahir, yaitu perbudakan dan misoginis, diskriminasi terhadap perempuan. Itu saya kira ini momen ayat suci Al-Quran sangat banyak membicarakan soal ini, bukan yang lain-lain. Jadi suratnya banyak sekali, karena saya kira ya perempuan ini menjadi sumber kehidupan. Perempuan adalah ibu manusia. Dari perempuanlah semua lahir. Tergantung kita memperlakukan perempuan itu. Memperlakukan dengan baik akan melahirkan sebuah generasi yang baik. Memperlakukan perempuan sebagai manusia yang menjadi cerdas, sehat, maka akan lahir generasi-generasi yang sehat dan cerdas. Tetapi sebaliknya apabila kita merendahkan perempuan, melakukan kekerasan terhadap perempuan, maka akan lahir generasi-generasi yang banyak sekali tidak cerdas, lemah, dan seterusnya, ketergantungan dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, Mbak Musta begitu. Saya kira basis luar biasa. Di mana-mana juga ini Syed Hussein Nasr, semua Hamid Nasr, Hamid Abu Zaid, para tokoh-tokoh pembaharuan itu mendasarkan diri gerakannya pada prinsip tauhidullah. Imam Musta seperti itu. Gitu ya. Terus yang kedua, Mbak Musta itu juga mendeklar tentang Islam rahmatan alamin itu. Rahmatan alamin. Saya ingin menjelaskan saja pandangan saya tentang rahmatan alamin. Saya kira Mbak Musta juga menguraikan dengan cukup baik. Jadi luas sekali ya. Kasih. Kasih, rahmat itu kasih.
sifat Tuhan yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa ini. Bagaimana ini? Kasih sayang Tuhan juga. Kalau di pesantren itu mencoba mengurai mengapa ada Ar-Rahman, mengapa Ar-Rahim. Padahal akarnya sama, rahmah, kasih sayang. Apa gitu ya? Ya merujuk pada tafsir-tafsir yang ada, konon ya. Ar-Rahman itu kasih sayang meliputi semua makhluk Tuhan. Begitu. Bahkan ada lagi yang menafsirkan Rahman itu kasih sayang Tuhan di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Sementara kana bil mu'minin rahim. Sementara rahim katanya itu untuk kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Beriman kepadanya. Saya ingin mencoba juga. Mari kita maknai atau terjemahkan sesuai dengan literal terjemahan itu. Karena sebuah terma seakan-akan kemudian berubah menjadi eksklusif. Ketika disebut mukmin, maka seakan-akan kita ini adalah kita sendiri. Itu innamal mu'minuna ikhwatun misalnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, kalau kita menerjemahkannya mukmin, maka seringkali persepsi kita adalah kita sendiri. Berbeda apabila kita memberikan penerjemahannya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu sesungguhnya sejalan itu, sejalan. Karena ya, orang-orang beriman itu adalah saudara. Orang beriman itu adalah satu keluarga. Ikhwatul li'alatin. Jadi saudara dari satu keluarga. Saya kira begitu cara kita. Kita ini sudah mereduksi banyak sekali terminologi yang sebetulnya general bagi banyak sekali ya untuk semua yang masuk di situ terus eksklusif menjadi kita sendiri. Kafir menjadi seakan-akan orang yang bukan gitu kan, dan kemudian menstigma sebagai halal darahnya dan seterusnya. Itu adalah sejarah yang harus kita reformasi, dan Mbak Musda saya kira melakukan itu di dalam buku-buku di dalam ini terutama ya. Nanti saya kalau ada saya sudah banyak sekali menulis tentang Mbak Musda ya. Yang ketiga deh yang sederhana aja. Mbak Musda menyebutkan itu khalifatullah fil ardh. Apa makna khalifatullah fil ardh? Ya bukan khalifah itu loh, bukan khalifah Umayyah, khalifah apa namanya Ma'mun, Amin dan sebagainya, bukan. Jadi khalifah itu adalah pembawa amanat Tuhan, itu aslinya. Kalau bahasa literalnya memang pengganti, orang menafsirkannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, gitu ya, Pak Nur Khalid dan ya Nur Khalid Majid dan banyak sekali memberi makna khalifah itu adalah amanah. Sebetulnya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bumi manusia ini. Karena ini ada banyak sekali sesuatu hal yang paling istimewa di antara makhluk Tuhan yang lain. Ada ayat Quran kan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati. Nah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tuhan menawarkan sebelum menciptakan ini ja'ilun fil ardi khalifah loh. Ya, itu ya. Aku menawarkan inna aradna al-amanata. Aku tawarkan kepercayaan amanat. Al-samawati wal ardh, kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Wa abaina, mereka tidak sama. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, dan manusia menanggungnya. Mengapa? Karena ada sesuatu yang sangat poten, sangat substantif, yaitu yang tidak dimiliki oleh yang lain, termasuk tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh setan,
dan menghimpun semua kekuatan-kekuatan alam semesta di dalam diri manusia. Akal. Ini saya kira yang sekarang hilang dari cara berpikir kita semua. Tekstualisme menguasai diri. Karena itu kita tidak bisa apa-apa. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia-manusia Muslim terus terang saja tidak bisa apa-apa. Konservatisme begitu mendominasi, konservatisme tekstualis yang radikal telah menguasai bumi manusia. Ya mungkin ada banyak ya tidak, ya sedang berkembang lah, sedang berkembang. Nah itu jadi Mbak Musa sekali lagi kalau kembali kepada menganalisis bukunya Mbak Musa ini, maka Mbak Musa begitu luar biasa mencoba menjelaskan fungsi manusia di dunia ini, membawa kepercayaan Tuhan untuk mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang menjadi misi dan visi Tuhan. Oke, apakah misi dan misi Tuhan itu? Ya tadi Rahmatul Alamin sudah jelas ya, sejak kasih itu. Nah, tapi saya ingin menambah saja satu hal yang saya kira sangat krusial, yaitu alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratal azizil hamid. Aku turunkan kepada Muhammad kitab untuk agar kamu membebaskan manusia dari zulumat. Lagi-lagi saya harus menjelaskan tentang zulumat itu paling tidak memiliki dua makna substantif, yaitu kegelapan. Kegelapan itu apa? Ya, kekosongan ilmu pengetahuan. Tidak memiliki pengetahuan. Bagaikan dalam suasana gelap. Tidak mengerti apa-apa. Satu itu. Dan satu lagi, zulm. Zalim. Penindasan. Penindasan. Itu. Jadi, Al-Quran hadir, Nabi Muhammad menjelaskannya, untuk fungsi-fungsi pembebasan manusia dari kebodohan. Karena ini sumber dari semua petaka sosial. Petaka sosial bersumber dari kebodohan manusia. Jahiliyah. Nah, ada lagi juga. Jahiliyah itu angkuh. Jahiliyah itu suka perang. Jahiliyah itu benci orang. Itu jahiliyah. Ekspresi-ekspresi jahiliyah. Bukan tidak bisa membaca dan menulis. Dan yang paling utama adalah manusia tidak mengerti bahwa manusia lain memiliki hak-hak yang sama dengan dirinya. Itu makna dari jahiliyah ya. Yang itu tadi karena dalam konteks masyarakat seperti itu, maka Nabi hadir untuk membebaskan manusia-manusia. Itu meskipun konteksnya Arabia, tetapi kata-kata itu berlangsung bagi seluruh manusia di mana saja. Membebaskan manusia dari kebodohan. Para nabi-nabi menarik sekali ya, tidak marah ketika dilukai. Nabi Isa juga begitu. Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu. Bahasanya luar biasa yang tidak sanggup menurut saya hari ini kita bisa mengikuti kata Nabi seperti itu. Cara respon Nabi terhadap kekerasan yang terhadap dirinya yang karena tidak mengerti tadi. Maka Nabi hanya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan mereka diberi petunjuk, diberi pengetahuan karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti. Itu. Dan nanti di tempat yang lain juga, meskipun suruh doa, celakakan orang lain, celakakan, itu sudah menghina luar biasa. Tidak. Aku tidak diutus untuk mencaci maki. Aku tidak diutus untuk mengutuk orang lain. Tetapi aku disuruh untuk membawa kasih. Mengajak da'ian. Da'ian bahasanya mengajak, bukan memaksa.
dan rahmatan, gitu ya. Oke, satu maknanya tadi pengetahuan, yang kedua adalah kezaliman. Itu zulm, zulmat itu kezaliman, ketidakmengertian. Itu menimbulkan kezaliman. Hebat sekali ini ayat ini. Harus diantar kemana ini? Harusnya manusia itu ya nur kepada cahaya. Nasimina dzulumati ila nur. Apakah cahaya? Cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Itu bahaya itu ilmu pengetahuan. Saya selalu ingin mengatakan di mana-mana belakangan ini, peradaban-peradaban yang maju di seluruh dunia adalah peradaban yang basis pengetahuan, pendidikannya sangat bagus. Basis pendidikannya yang maju, yang luar biasa. Logika, nalar-nalar digunakan dengan sangat indah, itu tidak beku, gitu ya. Jadi saya kan di PP Muhammadiyah juga bicara tentang negara welfare state yang Islami lah, itu hasilnya Islami. Profesor Zuhro, Profesor Ahmad, siapa itu bisa bicara tentang itu. Ternyata negara-negara maju itu bukan di negara-negara Islam, tapi negara-negara Skandinavia, di New Zealand, Denmark, dan macam-macam. Mungkin negara Islam di belakang sekali, di atas 100, urutan ke 100 sekian banyak. Apa? Basisnya adalah ilmu pengetahuan dan kejujuran sesungguhnya. Kejujuran dan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Aman, damai, sejahtera, kelebihan duitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu karena itu tadi, nur, itu cahaya ilmu pengetahuan, dan yang kedua, nur adalah cahaya, adalah keadilan. Jadi itulah yang sasaran-sasaran kita, keadilan. Jadi kemanusiaan dan keadilan menjadi visi atau misi terserah. Itu dari Islam. Mbak Musa sekali lagi mengantarkan kita kepada pikiran-pikiran seperti itu. Saya kira harus ada banyak sekali orang nih yang kayak Mbak Musa ini. Dan Mbak Musa bukan melakukan satu kritisisme yang hampir menyeluruh, dengan tajam juga. Saya kan ikut ya menjadi bicara, ini kenangan yang luar biasa meskipun menyedihkan. Jadi begini maksudnya, Mbak Musa tentu paham sekali juga, seperti ya saya ikut-ikut aja deh, bahwa manusia, masyarakat itu kehidupannya diatur oleh 3 kekuatan raksasa, yaitu negara melalui undang-undang itu. Jadi perilaku manusia dan kehidupan ini diatur pertama antara lain adalah undang-undang. Kita harus mengikuti undang-undang itu. Yang kedua adalah tradisi, adat. Manusia di mana-mana juga mengikuti tradisi-tradisi yang berkembang. Hidupnya itu. Dan yang ketiga adalah cara pandang agama. Saya mengatakan cara pandang agama. Nah, Mbak Musa ini melakukan banyak hal, tiga-tiganya ya. Itu yang pertama, Mbak Musa itu sebetulnya melakukan gugatan, membentuk sebuah forum tentang CLD KHI, Counter Legal Draft KHI, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam adalah operasional mekanisme mengoperasikan undang-undang perkawinan 174 gitu, dan mengundang Mbak Musa sebagai pimpinan, melakukan satu pertemuan analisis ilmiah, mengundang para pakar dan menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang mengagetkan, kesimpulan-kesimpulan yang dahsyat, yang mengguncang. Saya dulu bicara loh. Waktu bedah buku itu saya berhadapan. Paling ada 13 poin kepemimpinan di keluarga itu, ya siapa saja gitu loh. Bukan laki-laki adalah pemimpin,
kepala rumah tangga gitu, perempuan adalah ibu rumah tangga. Enggak, dikritik itu basisnya yang diskriminatif tuh, gitu ya. Ya, tentu saja bagi waris juga setara gitu ya. Terus dilarang poligami, ini dilarang poligami, mamnu gitu, poligami. Tak ada zaujati mamnuun. Itu maksud saya. Dan punya basis, punya argumen, tidak asal ngomong gitu ya. Nah, itu ya. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri. Ngapain? Orang sudah sarjana, profesor, doktor, masa dikawinkan oleh adiknya hanya karena dia laki-laki? Ya, sama sekali. Banyak deh ya, banyak sekali ya. Saya hanya itu aja. Tapi asalnya akhir-akhirnya tuh dilarang, masya Allah, dilarang gitu ya. Ya tapi kita tidak berhenti, saya kira melalui cara lain. Cara lain antara lain ya, di samping sana kemari juga menulis buku ini yang komprehensif sekali. Dan terakhir memang ya, kalau ya saya harus dibatasi waktu ya. Memang Mbak Musta tadi bicara tentang berani mengungkap dengan eksplisit tentang LGBTIQ itu ya. Saya menulis dengan Mbak Musta nih, diundang di keluarga berencana itu di Jakarta untuk menyusun buku fikih seksualitas saya dan Mbak Musta, dan sudah jadi di situ ada tentang homoseksual. Kebanyakan kita tidak memahami sebuah terma, tapi kita ikut-ikut saja. Ketika disebut lesbian, ketika disebut homoseksual, apa yang ada dalam pikiran kita adalah perilaku kaum Nabi Lut. Salah sama sekali pandangan itu. Keliru sama sekali. Homoseksual, lesbian adalah orientasi, bukan perilaku. Orang mencintai sejenis, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai. Siapa yang bisa mencegah? Gitu. Jauh deh. Jadi pokoknya ya begitu deh, nanti ya baca aja Mbak Musta itu di buku ininya juga, di buku-buku yang lain ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, mungkin untuk mengakhiri saja ya, saya juga ingin mengatakan agama itu hadir untuk manusia, bukan untuk Tuhan, dan dalam rangka kemanusiaan. Siapa yang dibela advokasi? Mereka yang termarginalkan, mereka yang tertindas, mereka yang miskin. Nah, satu hal yang saya juga ingin menyampaikan banyak sekali, baik sejak nabi-nabi yang lain dan sampai Nabi Muhammad pun, ketika orang mengatakan mengadu kepada Tuhan, Tuhan, di mana aku bisa menemukanmu? Wahai Tuhan, ya Rabb. Tuhan mengatakan, carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka, terluka. Siapakah yang terluka itu? Ya, mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka yang kehausan, mereka yang terlunta-lunta, mereka yang termarginalkan, mereka yang tersubordinasi oleh kekuasaan, oleh sistem berpikir kita semuanya. Itu. Argumentasinya ada banyak sekali. Banyak sekali. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Maupun hadis Qudsi. Oke, saya sebut saja diskusi. Konon ini juga disampaikan oleh salah seorang orang Kristen Nasara Najran
orang-orang Nasrani dari Najran yang berkunjung ke Nabi untuk berdiskusi di Masjid Nabawi, dan mereka sholat di Masjid Nabawi. Orang Kristen itu dari Najran itu sholat di Masjid Nabawi, dan Nabi mempersilahkan itu. Sementara orang-orang sahabat seakan-akan melarang itu. Jangan di sini, orang lain, orang bukan Muslim, nggak boleh masuk. Nabi mengatakan tidak, boleh sholat di sini, silakan mau menghadap kemana. Timur. Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Jadi itulah pesan utama mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka yang minum, yang kehausan, itulah yang menjadi tugas kemanusiaan kita. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kiai Husain Muhammad selaku pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Rejawinangun Cirebon. Mungkin ada banyak yang akan diulas oleh Kiai Husain Muhammad mengenai Prof. Musdah yang sangat luar biasa, wanita pemberani yang pemikiran-pemikirannya luar biasa, Masya Allah, Prof. Mungkin karena ada keterbatasan waktu sehingga Kiai Husain harus mengakhiri penyampaian-penyampaian tentang Prof. Musdah yang luar biasa dengan tulisan-tulisannya. Mungkin selanjutnya kita akan mulai memasuki kegiatan inti yang itu akan disampaikan langsung oleh penulis bukunya. Nah, Prof. Musdah Mulia ini lahir di Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang yang luar biasa dan beliau juga seorang aktivis perempuan, seorang peneliti, konselor, dan yang di bidang keagamaan di Indonesia. Nah, beliau juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang beliau juga dipercaya sebagai Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender. Kemudian ada Sekretaris dari Jenderal ICRP Indonesia Conference on Religion and Peace. Nah, ada banyak sekali sebenarnya dari penghargaan dari Profesor Musdah Mulia. Namun itu saja secara singkatnya, secara umumnya untuk kita lebih mengenal beliau, mari kita baca buku-buku dan tulisan-tulisan beliau serta pemikirannya. Kita sambut dan kita undang Profesor Musdah Mulia untuk menyampaikan materinya mengenai bedah buku ini. Silakan, Prof. Terima kasih moderator yang cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ma'arif Institute. Saya senang sekali bahwa saya selalu mengatakan untung ya kita punya lembaga Ma'arif Institute, punya lembaga-lembaga yang kritis seperti ini ya, sehingga upaya-upaya untuk mengkritisi banyak sekali pemikiran-pemikiran di dalam Islam dan juga menawarkan pembaruan-pembaruan itu bisa terjadi ya. Saya bersyukur sekali dan lebih bersyukur lagi saya kepada Buya yang beliau ini adalah tokoh yang salah satu yang menginspirasi saya untuk menjadi sangat berani seperti kata Pak Yai Husain tadi. Ya, saya memang sudah kehilangan rasa takut ya sedikit pun karena bagi saya ya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kiai Husain yang secara panjang lebar tadi sudah menjelaskan banyak hal ya. Saya pikir Pak Kiai Husain lebih mendalami buku saya daripada saya sendiri ya. Saya senang sekali bahwa ada kiai yang betul-betul bukan hanya mendalami ya pengetahuan klasik mengenai Islam, tetapi juga mampu mendialogkan diri dengan isu-isu kontemporer ya, termasuk isu-isu kontemporer di Indonesia ini. Saya juga berterima kasih kepada Mas Rohim ya bahwa saya telah dibukakan kesempatan berikutnya lagi untuk untuk kita berdialog. Karena saya pikir kenapa saya merasa pentingnya untuk menulis ya dalam banyak hal. Karena terus terang saya melihat ada proses dehumanisasi
dalam masyarakat agama, ya, terutama masyarakat Islam di Indonesia. Karena itu saya pikir, kenapa ya kok dengan beragama kita semakin terjadi proses dehumanisasi seperti ini. Saya setiap hari itu suka terkejut ya ketemu dengan orang-orang yang tadinya tidak begitu peduli dengan agama, tiba-tiba dari penampilannya tiba-tiba terlihat begitu agamis. Tetapi ketika kami berbicara, berdialog, loh kenapa ya kok pikirannya kok jauh ya dari pikiran-pikiran yang esensial di dalam agama. Nah, itu semua yang kemudian pengalaman-pengalaman itu mendorong saya, kayaknya saya perlu banyak lagi menulis. Nah, kali ini saya menghadirkan sebuah ensiklopedia yang disebut dengan Muslimah Reformis. Akan saya jelaskan nanti kenapa memilih judul Muslimah Reformis. Sebetulnya saya sudah punya buku ya tahun 2004 ya, diterbitkan oleh Mizan tentang apa itu Muslimah Reformis. Kemudian setelah saya mengumpulkan kembali, jadi ada banyak pihak yang mendorong saya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang dalam berbagai isu itu di dalam satu buku, sehingga orang bisa melihat secara utuh pemikiran saya tentang banyak isu itu di dalam satu buku saja, kira-kira begitu. Akhirnya ya saya mencoba mengumpulkan beberapa tulisan yang belum dipublikasikan dan kemudian memilah-milah di dalam bab-bab yang berurutan, yang mulai dari pendidikan. Sebetulnya apa yang ada sekarang ini itu sudah edisi kedua Pak Kiai Hussein ya. Jadi yang dipegang oleh Pak Kiai Hussein itu masih edisi pertama kayaknya ya. Itu edisi pertama itu 16 bab. Nah, edisi yang kedua ini itu sudah 17 bab. Tambahannya itu adalah tentang ekonomi. Kenapa? Karena setelah edisi pertama keluar, banyak yang memberikan masukan dan saran tentang pentingnya perempuan ya di bidang atau kontribusi perempuan di dalam pembangunan ekonomi. Dan saya pikir ini penting sekali, apalagi dalam konteks Islam. Saya nggak tahu ya bagaimana kita menerjemahkan Rasulullah itu menikah dengan seorang pebisnis yang luar biasa. Khadijah itu tingkat bukan hanya pebisnis di tingkat bukan pebisnis yang ecek-ecek begitu, tapi dia adalah pebisnis tingkat internasional. Dia memiliki kafilah dagang yang luar biasa dan dan dia disegani sebagai seorang pebisnis di masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Nah, sebenarnya ini harus menginspirasi kita ya, terutama umat Islam, bahwa kita harus merebut ya dunia ekonomi, karena itu salah satu faktor yang membuat sebuah bangsa itu diperhitungkan. Nah, ini yang menurut saya ini inspirasi seperti inilah yang tidak banyak yang ditangkap ya dalam kehidupan keagamaan kita. Nah, di dalam ensiklopedia ini, boleh next berikutnya, slide berikutnya. Nah, kenapa saya memilih judulnya itu Muslimah Reformis? Setelah terbit buku saya tahun 2004 itu, banyak pihak yang menyarankan bahwa konsep Muslimah Reformis itu perlu dikembangkan. Mengapa? Karena Muslimah Reformis itu menjadi semacam ide baru atau sebuah gagasan baru yang sepertinya itu penting ya dikembangkan. Kenapa? Karena di masyarakat kita ya, di masyarakat Muslim itu umumnya di Indonesia kita hanya mengenal istilah wanita soleha. Tetapi masalahnya wanita soleha dalam masyarakat kita itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang pasif, yang statis, yang tidak banyak berkiprah dalam kehidupan sosial, yang sehari-harinya itu tunduk ya pada kata suami ya, lalu kemudian tidak memiliki gairah atau semangat untuk melakukan perubahan bagi kemaslahatan manusia. Nah, karena itu saya pikir kita mesti menawarkan sebuah konsep baru tentang perempuan. Yaitu kemudian saya menyebut ya kita sebut saja muslimah karena kita memang muslimah. Ya, lalu ada istilah reformis. Nah, reformis ini sebetulnya adalah terjemahan dari kata muslihah dalam bahasa Arab. Jadi tidak sekedar soleha atau sekedar baik secara individual, tetapi dia juga harus muslihah. Muslihah itu artinya aktif. Itulah sebabnya kenapa disebut muslimah reformis atau muslimah yang sepanjang hayatnya itu aktif merajut damai.
Karena kata muslim dan muslimah itu berasal dari kata kerja aktif ya, aslama, yuslimu, muslim, muslimah. Karena itu kalau Anda mengaku sebagai muslim atau muslimah, pastikan bahwa Anda itu adalah orang yang aktif. Ya, Anda orang yang selalu berkontribusi untuk merajut damai, mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bagi semua makhluk Tuhan, seperti diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu bahwa Islam itu datang untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk kebahagiaan atau kemaslahatan semua manusia ya, atau apalagi kalau kemaslahatan hanya untuk umat Islam, no. Tetapi kemaslahatan bukan hanya seluruh manusia, tetapi juga seluruh makhluk di alam semesta ini. Karena itu ketika Anda mengaku sebagai muslim dan muslimah, pastikan bahwa Anda itu melakukan hal-hal yang membawa maslahat, membawa rahmah, membawa kebaikan untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, yang kedua, muslimat adalah sosok yang berusaha mendialogkan isu-isu kemanusiaan yang menyejarah dengan spirit ajaran Islam yang inklusif, yang universal dan abadi. Karena itu saya pikir Islam ini agama yang begitu indahnya, begitu kuat memberikan inspirasi kepada manusia untuk maju dan berkembang. Tapi sayangnya inspirasi ini tidak banyak ditangkap. Karena itulah seperti apa yang dalam banyak dalam banyak forum kita bicarakan, kenapa ya umat Islam itu bukanlah umat yang bisa dibanggakan dalam hal dalam hal kemajuan sains, kemajuan teknologi, bahkan juga bukan dibanggakan dalam hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Di tingkat akhlak misalnya, kita tidak pernah membanggakan diri bahwa kita adalah bangsa yang dengan akhlak yang karimah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kalau kita melihat Islam itu seperti yang disampaikan oleh Rasul kan jelas sekali, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa tujuan akhirnya itu adalah membangun moralitas. Nah, muslimah yang berjihad menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi esensi ajaran Islam, sekaligus pilar utama demokrasi dan pluralisme demi terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Menarik ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada satu ungkapan yang selalu diucapkan, tapi banyak orang yang tidak mengerti apa yang diucapkan itu, yaitu ungkapan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ungkapan ini ya perlu dipahami, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam sebuah surah yang menjelaskan atau menceritakan tentang sebuah kerajaan yang sukses, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balqis. Jadi kalau saya membaca Al-Quran ya, Al-Quran itu bukan hanya apresiasi terhadap perempuan itu bukan hanya pada surah Nisa, tetapi juga pada surah Saba. Di situ dijelaskan tentang keberhasilan, kesuksesan tentang seorang perempuan yang memimpin sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Saba. Dan Tuhan menggambarkan kerajaan sukses itu dengan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini kan luar biasa, sebuah pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan. Tapi herannya dalam realitas sosiologis umat Islam, persoalan kepemimpinan itu masih diperdebatkan. Aneh saja menurut saya ya. Karena itu buat saya itu kita perlu ya melakukan sesuatu sehingga energi kita tuh nggak habis terkuras untuk memperdebatkan hal-hal yang menurut saya itu nggak penting. Sebenarnya kita sudah beyond dari hal-hal seperti itu. Next ya, slide berikutnya. Seperti tadi disampaikan oleh Kiai Hussein, saya mendasarkan seluruh pikiran di dalam ensiklopedia yang tebal ini. Jadi yang edisi kedua ini itu 864 halaman yang sudah hampir sebetulnya sudah lebih dari 1000 halaman, tapi kemudian editornya pihak penerbitnya mengatakan itu ketebalan gitu ya. Akhirnya dipotong ya, akhirnya 863 halaman yang edisi kedua ini. Ya memang sangat tebal sih ya. Tetapi bagi saya ini adalah tantangan bagi masyarakat kita sekarang yang kita tahu bahwa masyarakat kita sekarang udah nggak suka membaca. Tetapi saya lalu menghadirkan sebuah bantal Iqra. Saya menyebutnya bantal Iqra. Memang sebuah bantal yang tebal, tetapi itu untuk Iqra. Saya pikir ya ini mengikuti pola Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata Iqra, ya bacalah. Ingat ya, kata Iqra dalam Al-Quran itu bukan sekedar membaca ya, tetapi membaca dengan pengertian, lalu menghayati maknanya dan menangkap ya pesan-pesan yang tersembunyi di balik makna-makna itu
untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Itulah Iqra. Ya, jadi nggak ada tuh yang dikatakan Iqra itu sekedar baca, itu saya pikir keliru besar. Itulah sebabnya mungkin nggak ada musabaqah qiraatil Quran, yang ada tuh musabaqah tilawatil Quran. Karena itu sekedar tilawah ya, bukan qiraah. Nah, tauhid, ya kenapa tauhid itu menjadi rujukan utama? Karena bagi saya tauhid itu harus dipahami dengan betul-betul ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami tauhid dengan benar, ya beginilah kita hanya memahami agama itu dari aspek ritualistiknya semata. Ya, kebanyakan kita kan memahami agama itu hanya sekedar pemahaman terhadap unsur fikihnya saja. Jadi kita tidak memahami secara mendasar apa sih sebetulnya Islam itu. Kalau saya melihat dalam perjuangan Rasulullah, jadi karena itu penting kita mengungkap kembali ya aspek historis dari Islam ini. 10 atau 11 tahun ya perjuangan Rasulullah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu nggak ada lain kecuali seperti tadi disampaikan oleh Kiai Husain, itu adalah menegakkan ya nilai-nilai tauhid. Apa artinya tauhid? Tauhid yang dihayati dan diamalkan secara benar itu akan membuat seseorang itu berjiwa merdeka, otonom, bebas dari semua belenggu dan semua bentuk penghambaan terhadap sesama manusia, bahkan juga terhadap sesama makhluk. Karena itu kalau Anda benar-benar memahami tauhid yang benar, Anda tidak akan menghamba kepada apapun. Kita tiap. Jadi karena itu menurut saya tauhid itu mengingatkan manusia untuk tidak menghamba kepada apapun, tidak menghamba kepada ideologi, bahkan tidak menghamba kepada agama, ya tidak menghamba kepada apapun ya. Karena itu betul-betul membuat jiwa kita itu menjadi merdeka. Bahkan kalau dalam agama itu menarik ya, Anda kan tidak dipaksa untuk beragama. Jadi Allah mengatakan silakan ya, saya sudah memberikan petunjukku, kamu mau beriman atau tidak beriman itu terserah. Jadi Tuhan itu memberikan free will kepada manusia. Itulah sebabnya kalau Anda sholat karena terpaksa itu nggak ada maknanya. Dan semua perintah-perintah dalam agama itu semua kita lakukan itu dengan kesadaran kemanusiaan yang dalam, bukan karena keterpaksaan. Nah, yang kedua, tauhid itu juga menjadikan seseorang itu teguh menampilkan akhlak karimah. Karena kita sudah punya orientasi yang jelas. Itulah sebabnya kenapa di dalam beragama itu kita perlu punya orientasi. Karena apa ini penting saya katakan? Karena banyak orang yang mengalami disorientasi dalam beragama. Bingung dia kemana. Nah, dengan tauhid ini kita jelas ya mengetahui orientasi kita. Kita tahu asal kita dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul menyelami makna tauhid dengan sebenar-benarnya, kita tidak akan memiliki pilihan lain dalam hidup kita. Kecuali bagaimana kita mengabdikan seluruh hidup kita untuk semata-mata mencapai keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan menampilkan akhlakul karimah dalam seluruh perilaku kita. Nah, yang ketiga menurut saya, tauhid itu mendorong seseorang berani berjuang dan berjihad, menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, sehingga semua bentuk kezaliman, ketimpangan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk di dalamnya ketimpangan gender itu bisa ditegakkan. Tentu mungkin kita tidak bisa menghilangkan sekaligus, tetapi setidaknya kita mengurangi ya berbagai macam bentuk kezaliman yang ada. Karena itu kalau saya melihat ada orang yang mengaku diri bertauhid tetapi diam saja ketika terjadi banyak eksploitasi di sekitarnya, itu bagi saya juga mempertanyakan apakah Anda betul-betul beragama atau tidak ya. Nah, next ya. Lalu juga seluruh ensiklopedia ini itu dibangun di atas sebuah paradigma tentang visi dan misi penciptaan manusia. Bagi saya kira di dalam Al-Qur'an itu jelas. Visi penciptaan manusia itu adalah menjadi khalifah fil ardh. Jadi laki dan perempuan itu posisinya sama. Siapapun ya, apapun gendernya, itu posisi kita sama. Adalah menjadi khalifah, menjadi agen moral. Ya, yang tugasnya itu apa? Ya semata menjadi hamba Allah yang mampu mengelola kehidupan di bumi ini. Untuk apa? Untuk kemaslahatan semua makhluk demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan kepada manusia, mengajak mereka laki dan perempuan berjuang menegakkan harkat dan martabat manusia. Nah, dalam hal inilah kita mestinya sadar bahwa sebagai manusia kita itu diciptakan dengan dignity. Karena itu di dalam Al-Quran tuh ayat-ayat yang mengatakan karamatul insan itu dijumpai di mana-mana.
Apa artinya karamatul insan? Bahwa manusia, siapapun dia, itu diciptakan dengan dignity, dengan harkat dan martabat. Itulah sebabnya kenapa tauhid itu mendorong kita untuk meyakini bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara manusia. Karena kita ini sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan dengan dignity. Nah, tauhid itu juga ya mengingatkan laki-laki untuk tidak memperhamba perempuan atau tidak memperhamba sesama manusia. Itulah sebabnya kenapa upaya-upaya menghapus perbudakan itu sudah diproklamirkan ya pada abad ke-7. Ini menarik loh kalau kita membaca sejarah Islam. Gagasan-gagasan kemanusiaan untuk membangun keadilan, kesetaraan, dan kebebasan manusia itu sudah diproklamirkan oleh Rasulullah pada abad ke-7. Sehingga beberapa sosiolog Amerika itu seperti Robert Bellah itu mengatakan gagasan kemanusiaan yang dibawa oleh Muhammad pada abad ke-7 itu terlalu modern untuk masanya. Ya, Cak Nur juga menyebut ini di dalam bukunya. Karena itu kita melihat bahwa gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan ini itu nggak banyak bisa diimplementasikan pada awal-awal setelah Rasulullah wafat. Kita lihat kan nanti setelah pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu kemudian masa Abbasiyah, masa Umayyah, gagasan-gagasan besar ini seperti hilang ya dari peradaban dunia. Nah, dalam buku ini juga saya menjelaskan misi penciptaan manusia itu adalah apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi saya sudah mulai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya transformasi. Bagaimana kita sebagai manusia itu melakukan proses-proses transformasi. Apa itu transformasi? Peningkatan kualitas diri kita. Jadi laki dan perempuan harus berusaha nih. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap tarikan nafas kita berusaha melakukan upaya-upaya transformasi diri, meningkatkan kualitas fisik, kualitas intelektual, kualitas emosional, dan kualitas spiritual. Sehingga kemudian kita pada akhirnya kita menjadi insan kamil seperti yang disebutkan di dalam surah At-Tin itu ya. Nah, lalu kemudian nahi mungkar itu saya sudah mencoba menjelaskannya itu sebagai upaya-upaya humanisasi agar supaya orang tidak melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, ya itu bagaimana caranya? Ya harus diedukasi. Ada proses-proses humanisasi melalui kegiatan edukasi, advokasi, dan kegiatan-kegiatan publikasi. Semuanya itu kita lakukan untuk semata-mata mencapai ridha Allah. Karena itu kalau saya melihat ya bahwa Islam itu betul-betul mendorong ya manusia untuk menjadi agen moral, untuk berfungsi. Tetapi sayangnya agama ini tidak fungsional ya di dalam kehidupan banyak orang. Jadi dia sekedar beragama, tapi agama itu tidak memberikan dorongan bagaimana dia menjadi aktif ya, menjadi subjek yang merajut damai, yang melakukan upaya-upaya transformasi dan upaya-upaya humanisasi sehingga terbangun kemaslahatan. Saya kira kalau prinsip Islam ini betul-betul kita lakukan secara esensial seperti yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, itu saya kira itu akan terwujud. Tetapi sayangnya ya tidak demikian. Inilah sebabnya kenapa saya selalu mengatakan kita perlu ya menggali nilai-nilai Islam dan mengambil spiritnya dan menjadikan inspirasi Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sebagai pedoman di dalam membangun kehidupan yang lebih baik, terutama dalam kehidupan duniawi kita ini. Lalu saya ingin menjelaskan berikutnya ya, slide berikutnya, apa saja sih isi dari ensiklopedia ini. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Kiai Husain. Itu saya mulai dengan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan untuk memanusiakan manusia. Ini kritik saya dalam soal pendidikan ini sudah lama sekali. Saya geram ya melihat bagaimana pendidikan kita itu benar-benar tidak menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah proses humanisasi, menjadikan manusia itu menjadi lebih manusiawi, meyakini tentang kemanusiaannya, nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditegakkan di dalam kehidupannya. Coba perhatikan ya, di PAUD saja sudah mulai diajarkan tentang segregasi. Ya, ingat yang beberapa waktu yang lalu kan kita heboh dengan tepok anak soleh ya di PAUD, bahwa di PAUD aja sudah dijelaskan apa itu Islam yes,
kafir-kafir nolo. Kenapa ya anak-anak itu diajarkan tentang segregasi begitu ya? Mestinya kan nggak perlu. Yang harus diajarkan di tingkat PAUD itu adalah nilai-nilai, terutama itu nilai-nilai kebersihan, karena ini dulu yang menjadi penting ya di dalam kehidupan sosial kita. Karena itu bagaimana kita membangun pendidikan yang betul-betul memanusiakan manusia, itu harus kerja keras ini. Membentuk keluarga melalui perkawinan, membangun keluarga berencana, ya poligami menghambat keluarga harmonis. Mengapa memilih sistem demokrasi, menegakkan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak, hak asasi perempuan. Lalu mengapa sulit ya membangun prinsip kesetaraan gender? Ini penting ya, kenapa slide berikutnya yang tentang sulitnya mewujudkan prinsip kesetaraan gender. Ini menarik ya tentang ini. Kenapa saya juga termasuk orang yang sangat sangat geram, bahkan sangat fokus ya untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender. Sejumlah penelitian itu mengungkapkan ya hal yang sangat konkret sekali sebetulnya, bahwa negara-negara yang indeks kebahagiaannya itu tinggi, itu selamanya adalah negara di mana masyarakatnya hidup dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang luar biasa. Jadi karena itu selalu seiringnya, kalau kamu ingin bahagia, ya bangun dulu itu prinsip kesetaraan dan keadilan. Ini juga nanti termasuk di dalam keluarga loh. Karena salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, di antara 5 faktor atau 5 prinsip dasar perkawinan di dalam Islam. Saya menulisnya kan di dalam Islam itu ada 5 prinsip dasar perkawinan ya. Yang pertama itu adalah prinsip mitsaqan ghalidha. Apa itu? Bahwa perkawinan itu adalah sebuah komitmen yang kokoh, yang suci. Jadi perkawinan itu bukan asal-asalan ya, tetapi ada nggak komitmen di antara keduanya. Yang kedua itu ada mawaddah warahmah. Ya, banyak orang mengucapkannya itu gampang ya, tetapi mengimplementasikan nilai mawaddah warahmah ini bukan hal yang mudah. Kita harus mulai dari kesiapan psikologis kita untuk menerima pasangan kita apa adanya, sehingga terbangun cinta yang betul-betul tak bertepi kalau menurut saya ya. Yang ketiga itu muasyarah bil ma'ruf. Apa itu muasyarah bil ma'ruf? Adalah sikap untuk menunjukkan rasa sayang dan santun ya terhadap pasangan, dan ini harus dilakukan dua-duanya, nggak mungkin hanya sepihak, karena itu kata-kata muasyarah itu adalah kata-kata yang kesalingan gitu ya, tidak bisa hanya dari satu pihak. Yang keempat itu musawah. Coba bayangkan ya, saya kadang-kadang berpikir ya, ini kitab suci Al-Quran itu kok ada ya ayat yang mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kok bisa ya segitu liberalnya ya, bahwa suami itu adalah pakaian buat kamu wahai istri, sebaliknya istri adalah pakaian buat suami. Artinya apa? Ini hanya bisa dijawab oleh sosiologi, bahwa dalam sosiologi pakaian itu gunanya adalah untuk proteksi, ya, melindungi, karena itu dalam kehidupan suami istri ya saling melindungi, bukan hanya suami itu pelindung seperti yang dipahami di masyarakat. No, itu saling melindungi gitu kan, saling mencintai, saling membantu. Nah, yang kelima itu adalah musyawarah. Nah, musyawarah itu saya terjemahkan dengan adanya komunikasi yang akrab, hangat, dan intens di dalam keluarga. Nah, dalam banyak penelitian, komunikasi yang akrab dan intens ini hanya bisa dibangun manakala relasi gender di antara suami istri itu adalah relasi gender yang dibangun di atas keadilan dan kesetaraan. Nah, ini yang pentingnya. Karena itu menurut saya upaya-upaya untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender itu bukan tanpa makna. Itu salah satu gunanya adalah untuk membangun ya kebahagiaan dalam masyarakat, untuk membangun kedamaian, karena perdamaian juga salah satu syaratnya itu adalah adanya keadilan dan adanya kesetaraan di antara semua warga negara. Karena itu penting sekali bagi saya untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk di dalamnya keadilan dan kesetaraan gender, itu adalah bagian dari ajaran Islam yang esensial. Lalu kemudian membangun kekuasaan politik yang ramah perempuan. Ini juga saya pikir penting sekali, terutama dalam konteks demokrasi kita yang sekarang ini banyak mengarah kepada bentuk-bentuk oligarki, dan itu membahayakan. Karena itu saya pikir perlu banyak diskusi tentang bagaimana nih arah demokrasi kita, sehingga kita tidak terjebak pada akhirnya pada demokrasi yang tetapi demokrasi yang di dalamnya ada intoleransi dan seterusnya.
Nah, yang selanjutnya itu menjadi agen pembangunan ekonomi. Ini saya betul-betul melakukan penelitian yang panjang bagaimana saya menemukan bagaimana kehidupan para perempuan ya di banyak desa, terutama dalam konteksnya sebagai nelayan, itu mengalami diskriminasi yang luar biasa. Coba ya bayangkan ya, saya ingin mengatakan pada Pak Kiai Husain, ini penting banget kita khotbahkan ya soal ini ya, bahwa di banyak desa nelayan itu perempuan ya itu melakukan pekerjaannya itu adalah sebagai nelayan, dia itu ke laut, tetapi kemudian di mana di KTP-nya itu ditulis sebagai ibu rumah tangga. Apa yang terjadi ya ketika bantuan-bantuan dari pemerintah untuk koperasi, untuk tunjangan kesehatan, si perempuan nelayan ini nggak dapat. Karena apa? Karena dia di KTP-nya itu tertulis ibu rumah tangga, bukan nelayan. Dia dianggap sebagai bukan nelayan. Ini kan sebuah ketidakadilan dalam masyarakat kita. Ya, sebuah bentuk bentuk diskriminasi, bahkan eksploitasi yang luar biasa ya. Kadang-kadang saya berpikir kok bisa ya ada terjadi ketidakadilan tapi kita semuanya diam saja. Coba, dan jumlah perempuan yang seperti ini bukan sedikit ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul bekerja untuk keluarganya. Dia adalah penanggung jawab, tulang punggung ekonomi di dalam keluarganya. Coba, kemana suaminya? Sebagiannya suaminya itu sakit, suaminya cacat, suaminya menghilang entah kemana, nggak ada kabar beritanya. Sementara dia harus menghidupi anak-anaknya, menghidupi keluarganya yang ada ibunya, ada keponakannya. Tetapi dalam kehidupan sosial dia nggak dianggap sebagai kepala keluarga. Apakah itu bukan ketidakadilan? Melawan radikalisme dan terorisme, melindungi hak kebebasan beragama, berjuang menghapus kekerasan, berjihad merajut perdamaian. Tetapi saya ingin katakan bahwa di antara 17 bab yang ada dalam ensiklopedia ini, 2 bab terakhir itu merupakan bab kunci menurut saya. Kenapa? Karena penting bagi saya itu yang bab ke-16 itu menawarkan tafsir humanis feminis. Kenapa penting? Karena sepenuh apresiasi saya terhadap para ulama sebelumnya yang telah membuat berbagai macam tafsiran, tetapi sebagian besar penafsiran itu tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian kita, dengan disrupsi sosial yang begitu dahsyat, kemajuan sains dan teknologi yang begitu membahana, ya dinamika yang terjadi di masyarakat kita. Karena itu kita perlu tafsir baru yang lebih humanis dan lebih feminis. Nah, next ya, bisa selanjutnya. Nah, kenapa perlu ya menawarkan tafsir humanis feminis? Mengapa perlu reinterpretasi teks-teks keagamaan? Jadi saya ingin tegaskan di sini, saya tidak mengubah, ya, saya tidak melakukan perubahan terhadap teks-teks suci agama dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Saya hanya melakukan menawarkan interpretasi baru terhadap teks-teks yang ada. Jadi jangan salah paham. Saya tidak melakukan perubahan terhadap teks-teks suci tersebut. Tetapi apa yang saya tawarkan adalah mari kita membaca teks-teks itu kembali dalam konteks kekinian kita sehingga betul-betul kita dapat menangkap ya apa yang tersembunyi di balik teks yang selama ini belum pernah kita ungkap. Karena itu kalau kita membaca teks itu kita baca lagi, kita ketemu lagi loh makna-makna yang baru. Karena itu perlu kita membaca lagi. Kita akan menemukan ya mutiara-mutiara indah yang masih tersembunyi di baliknya. Karena itu jangan segan untuk membaca lagi dan membaca lagi. Nah, yang kedua, perlunya pendekatan tekstual dan kontekstual. Jadi bukan hanya sekedar baca teks, tapi konteks dari teks-teks itu apa? Kalau di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan konteks makro, ada juga yang disebut dengan konteks mikro. Nah, konteks makro itu apa? Itu adalah sejarah masa Arab, sejarah Arab pada waktu itu. Misalnya gini ya, ketika Anda belajar tentang waris, Anda nggak bisa paham tentang hukum-hukum waris dalam Al-Quran kalau Anda tidak memahami betul seperti apa konteks warisan di dalam masyarakat jahiliyah. Nah, kita kan perlu baca bahwa dalam masyarakat jahiliyah waris itu hanya diberikan kepada laki-laki dan tidak sembarang laki-laki, hanya laki-laki yang merdeka. Karena itu laki-laki yang budak, laki-laki yang tidak punya status di dalam keluarga atau laki-laki atau anak laki-laki itu kan nggak dapat, perempuan juga nggak dapat. Nah, Islam datang
itu mengubah posisi penerima waris itu. Semua laki-laki, apakah dia merdeka, apakah dia budak, apakah dia anak-anak dalam kandungan pun dapat warisan. Itu kan sebuah perubahan yang bukan hanya radikal, tetapi juga revolusioner. Bahkan Islam lalu menetapkan perempuan pun dapat, karena perempuan itu manusia. Nah, memahami konteks sejarah seperti ini kan penting untuk memberikan kita inspirasi. Oh, ternyata Islam itu menghendaki adanya perubahan yang revolusioner di dalam memandang manusia. Kita tidak boleh ya melihat manusia itu secara terpisah-pisah, bahwa ada bangsawan, ada yang non bangsawan, ada yang budak, ada yang non budak. Manusia itu sama, ya, posisinya itu sama. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dengan dignity. Nah, kemudian mengapa perlu perspektif keadilan dalam kajian teks-teks keagamaan? Ya karena kalau tidak memiliki perspektif keadilan gender ini, kita tidak akan menemukan ya untuk apa. Jadi dengan perspektif keadilan saya bisa menangkap, oh ternyata hukum waris dalam Al-Quran itu menempatkan perempuan itu sebagai subjek. Dan Islam melakukan perubahan yang luar biasa, yang tadinya perempuan itu adalah bagian dari komoditi yang diwariskan. Jadi kalau seorang suami meninggal di masa jahiliyah, istrinya itu kan bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, begitu Islam datang mengatakan tidak, perempuan itu bukan ahli waris, bukan komoditas. Dia adalah subjek yang mewarisi. Nah, dari objek menjadi subjek. Nah, inilah yang perlu kita tangkap ya di dalam membaca ajaran Islam. Ketika Anda membaca teks-teks keagamaan, pesan-pesan moral keagamaan inilah yang perlu kita tangkap untuk kemudian kita jabarkan di dalam kehidupan sosial kita, apakah di dalam hukum atau di dalam apa saja ya, di dalam aspek yang luas di dalam kehidupan kita. Next ya. Nah, terakhir ingin saya katakan model penafsirannya. Jadi saya sudah menyebut nih beberapa contoh-contoh penafsirannya seperti ini. Next ya, saya terus lagi supaya kita bisa berdiskusi lagi. Next lagi. Nah, yang bab terakhir itu adalah merumuskan dakwah transformatif. Kenapa ini penting buat saya? Saya itu gregetan yang ngelihat dakwah kita kok tidak mengalami proses-proses transformatif gitu ya. Kita dakwah siang malam, bahkan ada teman saya mengatakan kita ini udah kebanyakan dakwah, tetapi hasilnya itu nggak banyak. Saya ingin mengajak kita semua ya, para dai dan daiyah, terutama juga karena terus terang saya ingin mengatakan kata-kata dakwah itu kan satu asal kata dengan doa. Jadi dalam bahasa Arab da'a ya da'u, dakwatan, doaan. Kalau Anda berdoa itu kan Anda harus mengedepankan sifat-sifat feminin Anda kan, dengan seluruh sikap lemah lembut ya, dengan persuasif, dengan cara-cara yang bertahap. Jadi nggak maksa kan kalau kita berdoa. Nah, seharusnya di dalam dakwah juga sedemikian rupa gitu. Jadi kata dakwah dan kata doa itu satu asal kata gitu. Kenapa kalau dalam berdoa kita mengedepankan unsur-unsur feminitas kita, tapi kenapa kalau berdakwah kebanyakan itu teriak-teriak, lalu kalimatnya juga memaki-maki, itu sama sekali tidak manusiawi ya menurut saya. Nah, karena itu saya mengajak kita semua di dalam menyukseskan upaya-upaya dakwah ini. Bisa nggak ya para dai dan daiyah itu sebelum berdakwah itu melakukan semacam need assessment, kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa gitu, sehingga dia dapat merumuskan dakwah yang pada akhirnya itu dapat menjadi problem solving dari masalah-masalah real yang dihadapi oleh masyarakat yang didakwahi itu. Jadi paling tidak adalah perubahan nantinya. Karena saya pikir dakwah itu mestinya bisa melakukan upaya-upaya transformasi. Nah, kenapa ini penting? Saya membaca satu testimoni dakwah Rasulullah itu diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, cerita tentang testimoninya Ja'far bin Abi Thalib ini saya baca di bukunya Ibnu Hisham di Siratun Nabawi. Di situ dikatakan bahwa Rasulullah itu melakukan dakwah ya kira-kira selama 15 tahun, karena Ja'far bin Abi Thalib ini wafat 629 Masehi. Dia mengatakan begini, di zaman jahiliyah kami adalah bangsa yang biadab, yang mengubur hidup anak-anak perempuan, yang tidak punya norma, yang satu sama lain, bahkan peperangan
berperang itu merupakan mata pencaharian kami. Kami saling membunuh satu sama lain, kami menistakan perempuan dan seterusnya. Tetapi dengan Islam datang, kami menjadi masyarakat yang beradab, yang saling menghormati satu sama lain. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini, bahwa dakwah Nabi itu mampu melakukan upaya-upaya transformasi yang luar biasa dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang madaniyah. Karena itulah saya berharap bahwa kita juga seharusnya seperti itu, bahwa berhasil gitu ya mengubah masyarakat. Karena itulah pentingnya dakwah. Next ya. Nah, ini contoh-contoh yang saya kemukakan di dalam di dalam ensiklopedia ini. Next lagi. Saya kira ini nanti dibaca saja. Nah, ini yang saya ingin katakan, agama itu seharusnya membantu manusia mengenali dirinya sendiri dan menghindari proses-proses dehumanisasi yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan dignity manusia. Karena itu seharusnya dengan beragama kita menjadi lebih manusiawi, lebih menghargai kemanusiaan kita. Bukan jadi seperti yang sekarang ini orang kehilangan. Bagus tuh tadi apa itu yang disampaikan oleh Mas Rohim, apa tadi kata Buya, mengalami krisis spiritual. Wah, itu dahsyat banget itu, saya setuju sekali itu. Perbudakan, Bu, perbudakan spiritual. Waduh, benar sekali. Seharusnya kita benar-benar melepaskan diri ya untuk tidak menghamba kepada apapun. Nah, itu kan tauhid mestinya. Karena itu bagaimana ya kita ini menjadi manusia yang betul-betul otonom, tidak menghamba kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, next ya. Slide berikutnya. Nah, ini dia nih Pak Yai yang saya selalu pegang. Jadi saya nggak perlu peduli dengan apa kata orang. Jadi if people respect you, respect them back ya. If they disrespect you, respect them back. Why? Because they represent their ideology, you represent yours. Jadi ya mari kita, orang mau ngapain aja ya kita nggak usah marah lah ya, kita tetap aja. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan sebuah karikatur, ya bikinlah karikatur yang lebih dahsyat dari itu. Nggak setuju dengan sebuah buku, ya bikinlah. Karena itu saya dengan rendah hati mengatakan apa yang saya buat ya dengan ensiklopedia Muslimah Reformis ini, saya dengan rendah hati mengatakan ini bukanlah karya yang sempurna, karena itu saya ingin mendialogkan di mana-mana dengan berharap ada masukan, ya ada kritikan dari siapapun untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu mari kita semua membuka diri kita selebar-lebarnya menjadi orang yang inklusif, menjadi orang yang toleran, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan belajar satu sama lain, berdiskusi dengan cara-cara yang damai dan penuh rasa cinta satu sama lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Musdah Mulia selaku penulis buku Ensiklopedia Muslim Reformis. Nah, kalimat penutup yang luar biasa dari presentasi beliau yang singkat, padat, dan sangat jelas. Terima kasih kepada Prof. Musdah. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan karena IAI sedang ada kesibukan. Apakah IAI masih bergabung bersama kita? Baik, mungkin kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu sangat menarik. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sahidin. Nah, di mana Bapak ini bertanya, mengapa di dalam agama Islam bahwa Nabi dari kaum laki-laki? Nah, gambaran dalam Al-Quran tentang wanita itu sedikit kurang baik, seperti Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf, ada istri Nabi yang menentang ajaran agama, termasuk Siti Hawa yang mendorong Adam makan buah kuldi, dan lain-lainnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kedua narasumber kita untuk langsung saja berdiskusi. Jika Kiai masih ada, mungkin kita persilakan kepada Kiai terlebih dahulu untuk menjawabnya. Ya Husain mungkin lagi ini ya, lagi apa? Itu langsung dijawab ya Mbak? Iya. Okay.
Langsung dijawab aja Prof. Maksudnya. Oke. Pertama ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Saya ingin mengatakan bahwa Nabi itu bukan hanya laki-laki, ya. Nabi itu ada perempuan juga. Jadi sebagian dikata Al-Qur'an mengatakan sebagian ya, sebagian saya sebutkan, sebagian saya tidak sebutkan begitu. Tetapi kemudian siapa yang menulis sejarah? Ya, itu juga menarik. Jadi ketika orang menulis sejarah dikatakan bahwa Nabi itu laki-laki, no, Nabi itu dari kata nabi ya. Jadi orang yang mau bawa berita. Kalau menurut saya ibunya Isa, Maryam, ya Maryam itu adalah seorang nabi. Ya. Karena itu jangan mengatakan nabi itu hanya laki-laki. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bahwa citra perempuan itu buruk, no. Citra laki-laki juga sama. Jadi Al-Qur'an itu sangat adil. Al-Qur'an menceritakan tentang figur-figur laki-laki yang jahat seperti Fir'aun, Namrud, ya itu kan jahat banget ya. Beberapa figur yang lain itu disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi juga ada figur-figur yang baik ya, para nabi, para wali, itu disebutkan. Begitu juga dengan perempuan, ada figur Maryam ibunya Isa ya, ada figurnya istrinya Fir'aun, ada figur Ratu Balkis ya. Jadi ada figur-figur yang baik. Jadi Al-Qur'an itu dua-duanya menjelaskan tentang figur-figur yang baik dan figur-figur yang buruk. Tetapi tentang cerita Hawa yang menggoda Adam itu kan cuma interpretasi. Karena kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan fawaswasa lahumas syaiton, ya. Setan itu menggoda dua-duanya. Adil kan Al-Qur'an? Karena itu penting loh bagi kita semua untuk membaca kembali Al-Qur'an. Jangan percaya begitu saja kepada penjelasan atau interpretasi yang disampaikan oleh para dai dan daiyah. Jadi baca kembali. Bahkan kalau saya mau adil, di dalam surat Thaha 8 ayat 80 itu dikatakan bahwa yang tergoda lebih dahulu itu bukan Hawa, justru Adam alaihissalam. Nah, ini kan menarik kalau kita membaca Al-Qur'an. Karena itu marilah kita ya membaca kembali dan membaca kembali, jangan hanya percaya pada interpretasi-interpretasi yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh para dai dan daiyah. Karena itu kembali lagi Iqra dan Iqra. Makasih. Baik, jawabannya sangat singkat dan mungkin sangat puas kepada penanya itu dari Bapak Ahmad Sahidin. Mungkin kita lanjutkan lagi. Yang kedua, sudah masuk pertanyaan lagi via chat. Itu begini Prof, bagaimana strategi mengedukasi atau mendakwahkan akidah Islam kepada generasi muda, milenial Z, dan Alpha supaya mereka tetap punya way of tune di era masa depan. Nah, seperti itu pertanyaannya. Mungkin yang kedua ini ada Bapak Rusdi Halis juga raise hand, jadi mungkin pertanyaannya bisa langsung kepada Bapak Rusdi Halis agar nanti bisa dirangkum karena baru masuk pertanyaan. Boleh, silakan. Silakan Bapak Rusdi Halis, mungkin ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, baik. Sepertinya tidak ada respon dari beliau. Baik, baru satu itu saja, Prof. Mungkin yang itu dulu kita diskusikan. Ya, saya kira dakwah terhadap kelompok milenial itu harus dibuat lebih spesifik. Mengingat kelompok milenial itu nggak seperti dengan kelompok usia lainnya, seperti kelompok di usia saya misalnya. Mereka nggak suka nggak suka ceramah yang monolitik. Mereka sukanya itu dalam bentuk mungkin dalam bentuk musik ya, dalam bentuk film, dalam bentuk video, dalam bentuk meme ya. Jadi menggunakan kemajuan digital gitu, kemajuan di teknologi. Karena itu saya kira sekarang ini dituntut nih para dai dan daiyah untuk mampu ya memanfaatkan media-media media teknologi yang canggih ini untuk pengembangan dakwah. Jadi nggak lagi bentuk ceramah yang monoton seperti itu. Nah, dalam hal konten dakwahnya itu saya pikir lebih banyak menyentuh nilai-nilai yang mengubah ya, nilai-nilai yang mampu mengubah ya, mentransform ya masyarakat kita atau kelompok milenial kita itu menjadi meyakini ya kebenaran tauhid ini. Jadi bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya itu fikih ya, bukan hanya melulu soal-soal ritual, tetapi penting ya menjelaskan tentang landasan pijak Islam itu adalah tauhid. Karena dengan tauhid itu suka atau tidak suka, kita akan percaya bahwa Islam itu mengajarkan tentang prinsip keadilan. Bahkan nilai-nilai keadilan itu merupakan sentral
dari seluruh ajaran Islam. Ya. Karena itu suka atau tidak suka, ajaran tauhid itu membawa kita kepada apa? Prinsip kesetaraan dan kesederajatan manusia. Ya, suka atau tidak suka, tauhid itu membawa kita kepada prinsip kebebasan manusia. Karena itu intinya tauhid itu mengajarkan semua manusia, ya, mengingatkan semua manusia bahwa yang disembah itu hanya Allah. Yang lain itu ya tidak boleh kita menghamba kepada apapun. Yang kedua, itu mengingatkan ya lelaki untuk tidak memperbudak, untuk tidak melakukan hal-hal yang yang tidak Islami ya kepada perempuan. Dan juga mengingatkan perempuan untuk tidak menghamba kepada laki-laki, karena Tuhanmu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengingatkan kepada manusia bahwa tugas atau visi kita sebagai manusia itu adalah menjadi khalifah fil ard. Nah, menjadi khalifah ini apa? Menjadi manajer, menjadi leader. Ini kan bukan hal yang mudah menurut saya. Nah, bagaimana meyakinkan para milenial itu bahwa kamu itu diciptakan untuk menjadi leader, menjadi manajer. Apa itu menjadi manajer? Menjadi pengelola. Ya, paling tidak kamu dapat mengelola dirimu sendiri. Ya, ini penting kita ajarkan kepada mereka. Bagaimana caranya? Paling tidak kamu mengelola dirimu. Apa yang kamu kelola dalam dirimu? Paling tidak 3 hal. Mengelola mindset kita dikelola agar selalu positive thinking. Karena kalau kita selalu negative thinking, kita nggak bisa berkembang. Nah, penting sekali kita membuka diri kita ya. Inklusivitas ini penting. Yang kedua, memanage kalbu kita agar supaya kalbu kita ini selalu di-manage untuk selalu dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi dengan memanage kalbu itu kita akan memperkuat spiritualitas kita. Nah, yang ketiga adalah memanage syahwat. Syahwatnya dalam arti spektrum yang luas ya. Di dalamnya ada syahwat kekuasaan, ada syahwat yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, kelompok milenial ini harus mampu ya melakukan apa yang saya sebut dengan manajemen syahwat. Karena itu salah satu hal yang diajarkan di dalam Islam. Kita memanage pikiran kita, memanage kalbu kita, dan juga memanage syahwat kita. Itu yang penting diajarkan kepada kelompok milenial dengan menggunakan semua perangkat yang mengedepankan teknologi yang maju. Itu yang penting. Terima kasih Prof. Musdah. Jawabannya benar-benar karena generasi milenial itu pasti harus kita yang mengerti bagaimana cara mengedukasinya. Jadi strategi yang diberikan Profesor mungkin bisa dicoba oleh para peserta lainnya. Sangat mengedukasi. Nah, kemudian Prof, ini sangat pertanyaan dari Bapak Darto itu langsung berhubungan dengan bukunya Prof. Musdah. Nah, seperti yang dikatakan Prof. Musdah tadi, ada 17 bab dari buku tersebut. Nah, kepada para peserta diharapkan agar memilikinya segera. Karena sebagaimana dikatakan Prof. Musdah, Iqra, membaca, benar sekali tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi kita juga memaknainya, bahkan sampai kepada mengimplementasikannya. Terkait dengan buku beliau, pertanyaan ini luar biasa dari Bapak Darto. Nah, sedikit penjelasannya nih Prof, terkait bab poligami yang tidak harmonis. Nah, itu bagaimana Prof dari isi buku tersebut? Baik, silakan Prof. Bagi saya ketika Anda mempelajari tentang poligami, itu kan mestinya Anda belajar tentang sejarah dulu ya. Jadi kalau saya melihat sejarah, pertanyaannya tuh begini, seperti apa sih kalau orang selalu mengatakan Nabi kan berpoligami, kenapa orang nggak boleh? Nah, jangan salah dulu. Nabi poligami itu ya setelah ya istri pertama itu meninggal. Jadi Nabi itu hidup monogami dulu, jadi jangan poligami dulu. Nabi itu hidup secara monogami di tengah kehidupan masyarakat Arab yang poligam. Jadi tahu nggak ketika masa jahiliyah itu masyarakat Arab tuh istrinya tuh sampai 200 loh. Ya, belum lagi harim-harimnya yang lain. Jadi adalah masyarakat yang nggak punya norma gitu. Istrinya udah banyak, boleh dikata tuh di mana-mana juga masih melakukan free sex gitu ya. Bolehlah seperti itu saya katakan ya. Nah, Islam datang ini mengatur bahwa nggak boleh seperti itu. Ya, Nabi sendiri memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat yang poligami seperti itu. Nabi menerapkan hidup yang monogami dengan Siti Khadijah. Sampai kemudian itu 28 tahun ya dalam perjalanan sejarah sampai Siti Khadijah itu wafat ya, dan tahun itu disebut dengan tahun Amul Azmi, tahun yang penuh duka karena benar-benar Rasulullah itu berduka ya. Nah, tahun Amul Azmi itulah lalu kemudian
Tuhan menghibur Rasulullah itu dengan perjalanan Isra Mi'raj ya. Jadi perlu loh kita membaca sejarah. Nah, apa yang terjadi begitu Khadijah wafat? Nabi itu 3 tahun menduda. Jangan dikira bahwa nggak ada orang yang menawar-nawarkan perempuan kepada Nabi. Banyak sahabat-sahabatnya, ya keluarganya. Tapi Nabi itu nggak bergeming. Sampai kemudian Nabi pindah ke hijrah ke Madinah. Nah, tahu nggak istri yang kedua yang dikawini Nabi itu adalah seorang perempuan tua bernama Saudah. Kenapa Nabi menikah dengan ini? Itu karena Saudah itu adalah istri dari panglima perang yang terbunuh dalam dalam perang Badar. Untuk menjaga kehormatan Saudah, Nabi menikahi dia supaya dia tidak karena ketika itu kan yang berkuasa itu suku ya. Jadi kalau suaminya itu meninggal, dia akan kembali ke sukunya dan nanti dia akan diperlakukan secara semena-mena di dalam sukunya yang belum Islam itu. Karena itu Nabi menikahi dia. Padahal usianya waktu itu sudah 75 tahun. Ketika Nabi melamar Saudah, Saudah mengatakan, ya Rasul, saya ini sudah nggak punya gairah seksual, saya ini sudah menopause. Lalu Nabi mengatakan, jangan salah paham, saya hanya ingin kamu menjadi figur dari anakku Fatimah. Nah, sejarah-sejarah seperti ini mesti kita baca. Lalu kemudian Nabi menikah dengan Aisyah. Kenapa? Karena waktu itu ada kasus, Aisyah itu dilamar oleh sahabat Nabi, kalau saya nggak salah itu Utsman. Tapi lalu nggak jadi. Jadi ayahnya tuh sedih sekali. Lalu kemudian untuk mengobati sedihnya bapaknya, karena itu juga sahabatnya, lalu Nabi menikahi Aisyah. Dan harus tahu ya, Nabi menikahi Aisyah itu ketika itu bukan berumur 7 tahun loh. Jadi semua pandangan yang mengatakan Nabi menikahi Aisyah umur 7 tahun, itu sudah harus diubah, tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Saya punya data yang cukup ya, meyakinkan kita tentang data-data sejarah yang mengatakan bahwa Nabi ketika menikahi Aisyah itu usianya 17 atau 18 tahun. Jadi bukan 7 tahun. Karena itu kita penting nih meluruskan fakta-fakta sejarah ini. Nah, kenapa Nabi harus menikah lagi dengan banyak orang ketika itu? Di dalam kondisi peperangan. Jadi perkawinan Nabi itu sebanyak 19 orang istri, bahkan mengatakan ada 24 ya. Jadi banyak sekali ya, ada perbedaan-perbedaan data-data sejarah mengenai ini. Itu semua terjadi di dalam peperangan. Ya, dan semua itu terjadi dalam konteks apa? Nabi melindungi. Karena kalau di dalam budaya waktu itu perang ya, kalau orang kalah perang, perempuan itu kan jadi budak. Memang begitu hukumnya dalam hukum jahiliyah. Karena itu untuk melindungi perempuan, terutama istri dari para panglima perang yang meninggal atau mereka yang menjadi tawanan perang dan mereka itu adalah anak-anak kepala suku atau istri kepala suku, Nabi harus melindungi dia dari perilaku biadab para prajurit ya waktu itu. Nabi harus menikahi mereka. Jadi karena itu perkawinan Nabi dengan banyak istrinya itu adalah perkawinan yang menurut saya itu bukan seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan laki-laki pada masa sekarang, urusan syahwat gitu ya. Karena itu pentingnya kita membaca bahwa perkawinan Nabi dengan banyak istri itu hanya terjadi 6 tahun di akhir hidup Nabi. Karena itu menurut saya itu bukan poligami seperti yang digambarkan oleh masyarakat kita sekarang. Tapi yang pasti seluruh ajaran Islam itu mengarah kepada upaya membatasi poligami yang tidak terkendali pada masa itu, tetapi juga mengajarkan tentang moralitas ya di dalam perkawinan. Itulah sebabnya kalau Anda membaca ayat-ayat tentang poligami, dan itu hanya satu loh ayat tentang poligami di dalam Al-Quran yang isinya 6.000 ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kata kuncinya kan itu, kalau kamu tidak mampu berlaku adil, satu saja. Tapi juga banyak orang yang lupa bahwa ayat itu dimulai dengan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Karena itu bicara tentang poligami dalam Al-Quran, itu satu tarikan nafas dengan pembicaraan tentang perlindungan terhadap anak-anak yatim. Wah, baca deh bukunya kalau supaya Anda bisa mengerti dengan baik. Terima kasih. Iya, benar sekali, Prof. Untuk Bapak Ibu mungkin memang harus segera membaca, karena jika isi buku itu disampaikan oleh Prof. Musdah di sini mungkin tidak akan ada batasan waktunya ya, Prof. Karena sangat luas sekali pemikiran beliau yang telah dituangkan ke dalam buku tersebut. Baik, untuk para peserta diingatkan bahwa acara kita ini berakhir pada pukul 3 tepat. Jadi saya selaku moderator itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada para peserta yang bertanya
yang mungkin kita pada siang hari ini 3 penanya saja. Insya Allah di minggu depan kita masih ada diskusi bersama Ma'arif Institute dan juga ISAI Swinsus Karyau. Baik, di 10 menit terakhir kita ingin mendengarkan yang pertama close statement terlebih dahulu dari Bapak Abdul Rohim Ghazali selaku Direktur Eksekutif dari Ma'arif Institute. Kepada Bapak kami jemput untuk menyampaikan close statement-nya. Saya kira hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Musdah Mulia yang selalu dengan rendah hati terbuka untuk menerima permohonan-permohonan kami dari Ma'arif Institute yang tidak segan-segan untuk selalu meminta Ibu menyampaikan pemikiran-pemikiran kita ini. Sekarang ada desakan, Bu, ada desakan untuk semakin memperluas jangkauan pemikiran kita di tengah maraknya intoleransi dan di tengah maraknya dakwah agama yang bertentangan dengan apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Saya menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa dakwah itu pada dasarnya berasal dari kata yang sama dengan da'ayad'u, dengan berdoa gitu. Tetapi sekarang ini isinya bahkan doa pun disalahgunakan sekarang, Bu. Oh, ya. Doa untuk supaya orang celaka, orang pendek umurnya, kayak gitu. Nah, itu kan sangat memprihatinkan, dan kewajiban kita adalah menyampaikan kepada masyarakat lebih luas lagi bahwa doa yang benar itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Musdah dan juga para peserta yang ada di webinar ini. Kita mohonkan semuanya untuk bahu-membahu kerjasama untuk menyampaikan Islam yang rahmah, yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu saja, Mbak. Terima kasih, Mbak Nur Hayati. Terima kasih banyak Bapak Abdul Rohim Ghazali. Mungkin untuk selanjutnya nih dari penulis kita kita serahkan langsung kepada Prof. Musdah sebagai close statement. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita mengakui Islam sebagai agama, ya, kita mesti membaca lebih banyak lagi tentang ayat-ayat suci yang telah diturunkan kepada Rasulnya, ya. Dan saya melihat bahwa ayat-ayat suci ini itu banyak sekali yang mendorong kita nih umat Islam untuk menggunakan akal kritis kita. Karena itu kata-kata Iqra, ya, kemudian dalam ayat banyak sekali ayat afala ta'qilun, ya, apa kamu tidak menggunakan ya pikiran kritismu? Ya, afala tanzurun, apa kamu tidak melakukan penelitian? Ya, afala tatadabbarun, apa kamu tidak melakukan upaya-upaya kontemplasi, ya, meditasi untuk mendapatkan makna yang dalam ya dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, kira-kira begitu. Karena itu saya mengajak kita semua nih yang mengaku sebagai muslim dan muslimah, ya meskipun buku saya ini judulnya Muslimah Reformis, tetapi itu enggak semata untuk untuk perempuan. Tetapi kenapa saya memilih Muslimah Reformis? Karena perubahan itu kalau dilakukan oleh perempuan itu akan membawa dampak yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena perempuan itu bisa mempengaruhi anak-anaknya, ya bisa mempengaruhi keluarganya. Karena itu bagi saya kita harus memulai ya proses-proses reformasi ini di keluarga kita, ya di dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu marilah kita semua ya menjadi orang yang betul-betul ya seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, benar-benar innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita mementingkan ya akhlak yang sempurna, akhlak yang mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, ya inklusif, ya tidak eksklusif, dan selalu menghargai ya penghargaan ya respect ini kepada sesama ini penting sekali, dan itulah esensi dari ajaran Islam, terutama yang diajarkan melalui tauhid ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ma'arif Institute, kepada moderator, kepada Kiai Hussein. Kiai Hussein ini luar biasa ya karena dia seorang kiai tetapi sangat sangat progres ya pandangannya dan juga pendirian-pendiriannya.
juga kepada seluruh peserta di sini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dan kita selalu sehat walafiat dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita yang mungkin Kiai tadi ada sedikit keperluan sehingga beliau harus mengakhiri diskusi lebih dulu. Diingatkan kembali kepada para peserta, sebelum kita menutup acara ini, mohon diisi terlebih dahulu daftar hadirnya, di mana nanti para peserta akan langsung mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, berkenan, hingga menyaksikan webinar kita hingga tahap akhirnya. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, saya selaku moderator dalam mengarahkan acara kita pada siang hari ini dengan keterbatasan waktu tentunya, keterbatasan ruang, dan keterbatasan segalanya atas adanya wabah ini. Semoga kita bisa dipertemukan secara langsung dan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi. Saya kembalikan kepada Ma'arif Institute mungkin untuk menyampaikan beberapa halnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ditutup aja Mbak Lupus ya. Ya. Baik, Mas Sofan dari Ma'arif Institute, terima kasih banyak sebagai salah satu yang juga melancarkan acara ini. Baik, mungkin kepada seluruh para peserta isi terlebih dahulu daftar hadirnya. Dan itu Mas Imam mau ngomong kayaknya tuh. Ya, silakan Bapak Imam Hanafi ingin menyampaikan salam-salam kepada Prof. Musdah, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, silakan dipersilakan kepada para peserta ingin saling sapa. Aktifkan saja videonya bagi yang berkenan, mungkin kita juga bisa foto, sesi foto terakhir. Seperti itu. Ayo mainkan Mas Imam. Foto dulu Kak Sof, foto dulu. Foto kita ya. Boleh kepada para peserta mungkin diaktifkan videonya. Siapa yang motor? Mungkin chatnya bisa diberhentikan sebentar agar capture-nya bisa ini. Oke, satu persatu sudah mengaktifkan kameranya. Baik, ini ada dua slide. Jadi slide yang pertama dulu ya, para peserta Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, slide pertama, 1, 2. Oke, baik, tunggu sebentar. Oke, kita ke slide kedua. Baik, semuanya buka kamera dan senyum ya. 1, 2. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipasi yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Salam dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof, luar biasa materinya. Terima kasih. Bu Profnya sudah live ya? Panitia, Bu Profnya udah live? Kayaknya udah keluar ya. Oh iya. Ya, terima kasih kepada panitia, bagus. Saya sangat
Sangat menarik ini materinya, inspiratif. Ya, kita setiap minggu nih Bu, setiap minggu insya Allah. Tapi ini udah minggu detik-detik terakhir lah. Ya kadang-kadang mungkin tidak tersharing ke saya atau mungkin ke ini kan itunya Terkirim, di ya. WA-nya. Dan itu saya ingin ngundang kalau nanti ada acara Hari Ibu. Sangat proporsional menempatkan multiperan wanita dan bagaimana kita distimulus berkontribusi ke masyarakat. Terima kasih panitia. Sukses. Sama-sama Ibu. Kasiron. Sama-sama Ibu, tetap sehat Bu. Amin, amin, saling mendoakan. Tolong di-share ya materinya, bagus sekali, dan bagaimana cara mau dapat bukunya. Di WA grup ini aja FTK. Mohon perkenan. Assalamualaikum, saya mohon diri. Waalaikumsalam.